Denny Sumargo datang ke rumah Farhad Abbas, apakah sudah janjian? Apakah nggak ada janjian? Kalau sudah janjian berarti namanya silaturahmi, saling berjanji, datang Denny Sumargo datang, Farhad diterima dengan baik gitu kan. Tapi kalau nggak ada janjian, tahu-tahu Denny Sumargo datang ke tempat Farhad Abbas ya, tanpa janjian dan tanpa Farhad Abbas tahu, ya tentunya bisa dibilang ini memasuki rumah orang tanpa izin, tanpa persetujuan. Bahasa kasarnya mau labrak rumah orang lah kan begitu kan. Nah sebenarnya kalau tanpa izin dan tanpa persetujuan Farhad Abbas, Denny Sumargo bisa diusir itu. Bagi tata krama, etika bertamu ya salah Denny Sumargo gitu. Apalagi kalau dia bertamu orang yang didatengin nggak nyaman atau nggak ini ya sebenarnya nggak bagus. Kita kan bertamu ke rumah orang kan rata-rata sekarang janjian. Kalau zaman dulu mungkin nggak janjian di antar di desa, satu rumah ke rumah lain nggak janjian, tentu bertandang kan, karena memang nggak ada alat komunikasi. Tapi zaman sekarang jarang tuh, jadi ada alat komunikasi. Gue datang ke rumah lu dong. Nah, nanti ya oke kan gitu. Itu namanya dengan janjian. Nah ini kan tanpa janjian. Jelas saja yang punya rumah bisa marah, bisa menerima dengan sukacita, nggak ada persoalan. Kalau yang punya rumah menerima dengan sukacita. Tapi kalau yang punya rumah nggak nyaman dan merasa terhina atau merasa nggak suka, ya berarti kan jadi persoalan. Persoalan ini bisa ngerembet dari persoalan biasa etika menjadi persoalan hukum. Nah ini kan jadi awal permasalahan ini kata hajar dan tanda kutip mungkin tae yang menjadi permasalahan mereka Ya. bang. Siapa yang bilang hajar tuh? Kata Densu Farhad. Nah mungkin Densu kan awalnya bilangnya di caption itu bilang kalau ngatain tae ke Farhad, tapi kata Densu itu bahasa Korea gitu dalam diartikannya situ gitu, gimana bang? Ya kalau udah pakai bahasa lain kan dianggap kan secara normatif nggak perlu dipedulikan karena bahasanya kan dianggap nggak punya makna. Walaupun kita bisa mengartikan itu artinya dalam bahasa lain, tapi itu dianggap nggak punya makna. Tapi intinya begini, sebenarnya apapun yang Farhad katakan, kemudian tiba-tiba orang yang disinggung itu datang ke rumah, sebenarnya orang yang datang ke rumah itu salah, gitu. Karena datang ke rumah itu namanya bertandang. Kalau ada persetujuan namanya bertandang. Tapi kalau nggak ada persetujuan, itu bisa disebut maling, bisa disebut orang yang mau merampok, bisa diduga kan, bisa juga menyebut orang yang kemudian masuk rumah orang tanpa izin. Nah, kalau si yang pemilik rumah kemudian nggak sepakat atau nggak sepaham atau malah nggak suka, nah, dia bisa dilaporkan. Suatu keadaan di mana orang memasuki pekarangan tanpa izin, itu pertama. Apalagi kalau niatnya juga ada, mau berantem, niat mau memukul, itu udah nggak bisa. Jadi ada hukumnya sebenarnya. Gitu. Jadi masuk ke rumah orang, bertandang rumah orang itu ada etikanya dan ada hukumnya. Dia kan mungkin terpancingnya mungkin kata hajar itu bang, katanya mau hajar gue katanya gitu. Oh iya, sebenarnya kayak gitu kan pancingan-pancingan biasa, emosi-emosi biasa kan, gitu. Jadi Farhad Abbas nantangin, tapi apakah tantangan dia mau dilaksanakan? Jawabannya tidak. Dia kan pengacara, nggak mungkin lah dia mau melakukan tindakan yang melanggar hukum, karena dia sudah tahu risikonya dan hukumnya tahu kan. Tapi kalau dia sekedar melakukan intimidasi sifatnya mungkin iya, atau menantang ya, menantang berantem iya, tapi kayaknya nggak dilaksanakan sama aparat tuh. Nah kalau kemudian Denny Sumargo datang, atau begini, Denny Sumargo telepon Farhad, gua datang deh ya, gua datang ya. Terus Farhad bilang yaudah datang lah. Berarti kan ini ada izin. Jadi Denny Sumargo datang ke Farhad Abbas sah, karena ada pengen datang, ada menerima, oke sinilah berantem di sini, itu dianggap sah gitu. Nah kalau tidak ada tindakan kekerasan berarti kan pertemuan biasa. Persoalannya ini Farhad nggak suka nih, lu datang ke rumah gua nggak undang, nggak apa, kok tiba-tiba datang gitu. Walaupun dia bisa secara terbuka, secara implisit dia bilang ya lu kan tahu gue punya rumah, gua rumahnya di sini kan gitu. Tapi kalau Farhad nggak suka, dia bisa melaporkan ke polisi. Dasarnya adalah ya orang masuk ke rumah orang tanpa izin, masukin pekarangan rumah atau masuk rumah ini tanpa izin. Jadi gini, kalau kita di rumah ada orang mau tetangga atau siapa datang tanpa izin, tiba-tiba gerus-gerus kita gusuk-gusuk masuk ke dalam tanpa izin, kita bisa melaporkan ke polisi. Gitu. Seperti itu. Nah, ini juga gitu, Farhad bisa melaporkan polisi. Cuman kita nggak tahu Farhad ini melaporkan Denny Sumargo
Apa yang dilaporkan? Nah ini kan udah tadi mungkin baru tadi ya bang, dia melaporkan atas dugaan ujaran keberhentian ke polisi. Menurut abang gimana nih? Farhat melaporkan Densu. Atas ujaran kebencian dugaan. Nah, kita nggak tahu nih ujaran kebencian seperti apa yang dilaporkan Farhat. Tapi ketika laporan Farhat diterima oleh penyidik kepolisian, oleh polisi di Polres Jakarta Selatan, berarti ada dua alat bukti yang diterima, ada saksi sama ada bukti. Buktinya apa? Ujaran kebencian. Ujaran kebenciannya apa? Itu yang kita tidak tahu. Tapi kalau itu jadi laporan polisi dan diterima, dan apalagi udah masuk ke penyelidikan atau penyidikan, nah ini udah berarti ada unsur yang patut diduga dijadikan alat bukti, atau ada alat bukti yang kemudian dipakai untuk laporan polisi. Unsur-unsurnya diduga terpenuhi oleh teman-teman polisi kan, jadi udah jadi LP, jadi ada sesuatu itu. Cuman kita nggak tahu ujaran seperti apa yang sedang disampaikan oleh Densu kemudian dilaporkan Farhat. Nah ini kan masalah berawal dari Donasi Agus ya, distro Donasi Agus, jadi melebar kemana-mana, salah satunya ini. Gimana sih bang menurut? Ya biasanya setiap suatu persoalan atau perkara, satu persoalan perkara yang tidak tertangani dengan baik, baik secara para pihak, baik secara sosial maupun secara hukum, perkara ini akan menimbulkan anak perkara namanya, perkara turunan. Jadi dari satu perkara tuh bisa timbul 2 perkara, 3 perkara, 4 perkara, 5 perkara turunan. Karena apa? Karena penanganan perkara utamanya tidak berjalan dengan baik. Jadi biasa terjadi begitu, timbulnya perkara turunan. Nah, kasusnya Farhat dengan Densu adalah perkara turunan dari perkara utama. Karena perkara utama tidak terlokalisir dengan baik, tidak terpenuhi pemecahan masalahnya dengan baik, sehingga akhirnya timbullah masalah baru. Jadi setiap masalah yang tidak selesai akan menimbulkan masalah baru. Tapi dari pandangan abang mungkin menguli lagi dari laporan Abbas ini gimana sih bang ke depan? Laporannya Farhat Abbas kalau diteruskan dan memang unsurnya terpenuhi, ada bukti yang cukup, ya masuklah si Densu ini masuk dalam perangkap. Iya, dapat dipidana. Dapat pidana. Banyak pasal yang bisa mempidana Densu ya. Tapi yang tahu kan Farhat, ujaran kebencian yang dilaporkan, kita belum tahu ujaran kebencian seperti apa sih yang disampaikan oleh Densu. Tapi kalau dia masuk ke pekarangan rumah orang tanpa izin, apalagi dengan niatan yang tidak baik, itu udah bisa dipidana. Gitu. Tapi tanggapan abang nih, pengobatan Agus nih, kini kan topik baru nih bang, tidak dijamin BPJS dengan alasan Perpres nomor 5 tahun, atau bisa dibilang dia nih korban tindak kejahatan gitu bang, alasannya gitu. Menurut abang gimana ngeliat? BPJS sebenarnya menanggung semua persoalan orang sakit. Jadi orang-orang yang sudah terdaftar dalam BPJS, apapun persoalannya sebenarnya di BPJS nanggung. Jadi kita nggak tahu tuh, karena suatu tindak kejahatan akhirnya BPJS nggak menanggung, itu nggak bisa. Jadi gini, misalnya kasusnya Bang Novel Baswedan, kalau dia punya BPJS, dia disiram air keras, matanya akan kena tuh kan, jadi tanggung oleh BPJS sebenarnya gitu. Jadi mungkin ada hal lain yang BPJS kemudian tidak mau menanggung, yang kita belum tahu. Tapi karena kejahatan, justru karena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tindakan dari luar, itulah yang BPJS juga harus menanggung. Misalnya ada kebakaran, luka-luka, BPJS harus nanggung itu. Begitu. Jadi bukan karena tiba-tiba orang sakit karena badannya sakit terus BPJS baru menanggung, tidak. Jadi BPJS menanggung banyak hal. Makanya kan ada BPJS tenaga kerja, ada BPJS kesehatan, dan macam-macam kan. Begitu. Tapi intinya ditanggung. Tapi kalau pesan abang nih untuk Bang Farhat gimana sih bang? Dia kan udah tadi melaporkan juga gitu. Nah, Bang Farhat ini kan melihat satu persoalan tentu dari kacamata beliau. Apakah etikanya, apakah kemudian moralnya, apakah kemudian hukumnya, beliau melihat dari kacamata beliau sebagai pengacara, sudut pandang beliau. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya ini yang kita belum tahu. Apakah tujuannya imaterial, apakah tujuannya material, apakah tujuannya formil, apakah tujuannya informal. Yang tahu di kepalanya Bang Farhat begitu. Ada kasus ini, dia memecahkan masalahnya seperti apa? Ini kan masalah. Kalau dia memecahkan secara hukum aja, bisa. Sampai mana? Sampai hasil di persidangan putusan seperti apa, gitu kan. Tapi kalau dia melihatnya lebih kepada upaya perdamaian, cari win-win solution, bisa juga. Tapi dia harus berubah sudut pandangnya.
Jadi ini memang kewenangan penuh Pak Bang Fahad. Kita sendiri nggak bisa, Pak berhenti perkara, ya nggak bisa, karena orang punya masing-masing punya tujuan, apalagi yang dibarengi dengan fondasi-fondasi legal standing yang bisa dipakai, gitu. Pesan abang dari abang untuk Denny Sumargo Bang. Ini kan sebenarnya cuma perkara Novi sama Agus. Kemudian beberapa pihak melibatkan diri untuk ikut serta menggalang opini atau menggalang pendapat untuk bisa dipakai oleh pihak Novi atau Agus. Denny Sumargo masuk ke wilayah ini, Farhad Abbas sudah masuk duluan. Tapi nggak cuma Denny Sumargo, ada banyak juga kan masuk ke wilayah ini untuk memberikan urun pendapat. Apakah ini salah? Jawabannya tidak. Jadi Denny Sumargo ya nggak salah juga dia masuk ke wilayah ini, karena dia juga kan sebagai insan sosial, dia punya posisi juga hak untuk bertanya atau menanyakan atau memberikan saran, begitu. Hanya saja karena dia kemudian public figure mungkin, jadi dia ikut urun pendapat menjadi suatu keadaan yang bisa dipakai dalam upaya pemecahan masalah. Persoalannya nggak semua pendapat itu memecahkan masalah. Ada juga pendapat-pendapat dari beberapa pihak yang memperkeruh masalah atau memperumit masalah yang sederhana, sehingga akhirnya ini kalau kata orang kemana-mana, ke sini, ke sono, ini ceritanya. Bahkan satu persoalan ini beranak pinak tuh masalahnya, gitu. Gimana cara selesainya? Tanyakan kepada Intens. Tapi gimana sih Bang pesannya buat Agus? Pesan buat Agus. Ini kan dia masih banyak dibully netizen juga. Iya, harusnya Agus berkacamata atau melihat atau mendengarkan cerita-cerita pendapat dari netizen. Dari sekian ribu netizen, arahnya kemana sebenarnya Agus sudah bisa dapat. Kalau dia mau menanyakan kepada teman. Jadi kalau dia nanyakan ke diri sendiri mungkin berbeda. Karena pikiran diri sendiri kan berbeda dengan orang lain kan. Tapi ketika dia bertanya kepada teman, kita anggap aja netizen teman, itu akan banyak pendapat-pendapat. Nah, teman semakin banyak teman, semakin banyak pendapat. Tapi pada umumnya pendapat ini akan beragam, pro dan kontra. Mana yang pro, mana yang kontra. Nah, kemudian yang pro ini mana sisi baiknya, yang kontra mana sisi baiknya. Jadi Agus ini harus belajar dari ilmu netizen. Dia mempelajari pendapat-pendapat netizen, kemudian dicari yang mana yang paling baik. Benar gitu. Kalau dia nggak bisa memutuskan dari dirinya sendiri mana yang paling baik atau mana yang paling buruk. Gitu. Pesan buat Novi apa nih Bang? Pesan buat Novi, itu uangnya donatur masih dipegang Yayasan Novi. Segera diserahkan kepada Kemensos, kepada Dinas Sosial untuk dititipkan. Bukan untuk dipakai dulu oleh Dinas Sosial ya, untuk dititipkan dulu. Nanti atas persetujuan donatur, uangnya mau dipakai apa, itu nanti Dinas Sosial yang kerjakan dengan catatan pembukuan yang lengkap gitu. Tapi uang ini kan masih di wilayah Novi, dikasihlah ke Dinas Sosial. Nanti kalau donatur nggak sepaham mau minta kembali uangnya, ini bukti transfernya kemari, Dinas Sosial harus mengembalikan. Jadi jangan sampai ada uang yang dikorupsi, baik nanti diduga korupsi oleh Yayasan Novi maupun diduga nanti dikorupsi oleh Dinas Sosial. Oh, berarti pendapat abang ini agar masalah ini cepat selesai Bang? Agar cepat selesai, karena uang di wilayahnya Novi itu menimbulkan ketidakpuasan dari wilayahnya Agus. Agus ini siapa? Ya Agus dengan pengacaranya. Kita bisa baca pikiran Pak Farhad. Kalau kita selesai perkara ini, uang ini gimana? Ini uang besar, 1,3 miliar, 1 miliar itu uang besar. Kalau kita tiba-tiba selesai aja berdamai, itu uang ini ke siapa? Ya harapannya Agus sama Farhad ya uangnya balik ke kami dong. Berarti itu yang nantinya gak bakal ditanyain lagi, yang kalau misalkan Novi ini sudah menyerahkan, gak bakal ditanyain sama Farhad gitu maksudnya. Ya kalau diserahkan ke lembaga yang berhak, yaitu Dinas Sosial. Sebenarnya begini, kalau Novi sudah serahkan ke Dinas Sosial, selesai masalahnya. Kenapa? Karena Dinas Sosial adalah lembaga penggalang donasi yang resmi. Dinas Sosial bisa mendelegasikan kepada Yayasan A, B, C, D untuk melakukan penggalangan dengan izin. Tapi yang resmi penggalangan dana itu adanya di Dinas Sosial. Jadi ketika Novi menyerahkan ke Dinas Sosial, udah selesai hukumnya. Novi terselamatkan dari cemaran nama baik, dari pikiran-pikiran negatif orang, dari dugaan penggelapan atau penyalahgunaan uang donatur, kan begitu. Kalau uang diserahkan ke Agus, sama juga nanti donatur bilang uang segini aja udah dipakai buat bayar utang, gimana yang lain kan begitu. Jadi timbul ketidakpercayaan. Jadi ini sumber persoalannya adalah ketidakpercayaan. Novi tidak percaya Agus tidak percaya Novi.
donatur sekarang tidak percaya Agus, terus sebagian donatur juga mulai tidak percaya dengan Novi. Kenapa uangnya? Dan grupnya Agus atau pengacaranya nggak percaya dengan Novi. Kenapa? Ini uang. Uang kalau tempatnya nggak benar jadi panas. Bang, balik lagi ke masalah tadi, masalah Denny Sumargo sama Farhad. Berarti menurut abang apakah dua-duanya salah atau siapa yang salah menurut abang? Apa dua-duanya salah atau gimana bang? Kalau dalam kasus Farhad menantang Denny Sumargo, mengancam Farhad salah. Kalau dalam kasus Denny Sumargo masuk ke tempatnya Bang Farhad tanpa izin dia atau tanpa persetujuan atau tanpa kode, walaupun di depan pintu dong gitu. Iya, itu salah. Karena sudah di depan pintu udah masuk pekarangan. Apalagi Denny Sumargo bawa kamera untuk publikasi, itu udah melanggar hukum. Bisa jadi cemaran kan, cemaran nama baik. Siapa tahu Farhad lagi nggak mood atau apa, kelihatan dia lagi nggak mood di depan kamera dan publik tahu kan bisa bercitra negatif. Termasuk juga bisa pencemaran nama baik lewat media itu. Nah, kalau berdamai tergantung ego masing-masing pihak. Tapi sarannya berdamai. Tapi kan semua tergantung ego. Makin keras perseteruan, makin didengar publik mungkin makin senang. Akhirnya tambah berseteru. Tapi kalau kuncinya kan berdamai. Berdamai ini kan tanpa reserve. Ya udah berdamai selesai. Tapi kalau selesai ini nggak ada cerita lagi. Berarti mungkin perlu cerita. Berarti dengan dilaporkannya Denny Sumargo ini berarti masalah bakal terus panjang ya bang? Bakal panjang. Habis Farhad melaporkan Denny Sumargo, mungkin Denny Sumargo melaporkan Farhad. Namanya saling lapor-melapor. Dan dalam hukum itu sering terjadi. Satu masalah menimbulkan 15 atau 20 masalah. Bisa terjadi dalam hukum.